Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Amin ya robbal alamin. Oke, Mimin akan melanjutkan cerita Liontin Giok Naganya. Tapi seperti biasa, bantu dulu tekan tombol like dan berkomentar juga Tuan dan Nona. Terima kasih sesudah dan sebelumnya. Bab 1551 sampai bab 1555. Kebaikan semua orang sulit ditolak, jadi Huaze Mingcai tidak punya pilihan selain berjalan kembali. Dia tersenyum dan berkata kepada penonton, tapi mereka tidak menyiapkan program lain. Jadi mereka menyiapkan yang ini. Mohon maafkan saya. Penonton kembali terpesona oleh suara itu, dan mereka semua bersorak. Nona Huaze, kamu bisa menampilkan pertunjukan apapun yang kamu inginkan, kami semua menyukainya. Iya, Nona Huaze, aku sangat menyukaimu, aku akan mati untukmu, tolong lakukan pertunjukan lain, ye. Chong terdiam, melihat pada orang-orang ini, seolah-olah dia telah bergabung dengan suatu organisasi jahat. Huaze Mingcai memiringkan kepalanya dan tersenyum lagi, dan berkata, jadi, pertunjukan seperti apa yang Anda ingin saya tampilkan, pada saat ini, seorang anak laki-laki dengan penampilan yang sangat tidak senonoh tiba-tiba berteriak, tolong Nona Huaze, gunakan milik Sakura suara, tegur kami. Mendengar permintaan ini, Ye Chong merasa sangat terdiam. Namun sepertinya permintaan ini sangat sesuai dengan selera semua orang, dan langsung mendapat sorakan dari seluruh otaku yang hadir. Hanazawa Mingcai tersenyum malu-malu, dengan ekspresi malu-malu. Nona Huaze, tolong tegur kami, tolong tegur kami. Semua orang berteriak, sayuran terkenal Huaze sangat baik, jadi dia harus mengatakan, baiklah, dengarkan. Adegan itu segera menjadi hening. Kemudian, Huaze Mingcai tiba-tiba mengubah suaranya, Baga, kamu bajingan, apa yang kamu lihat? Orang-orang yang melihatnya merasa malu, kamu laki-laki celaka, laki-laki bau. Ye Chong menebak, ini seharusnya yang disebut suara Sakura, tak disangka. Setelah Hanazawa Mingna mengumpat dengan suara Sakura, adegan itu langsung mendidih. Semua kutu buku terus bersorak, dan bahkan dua di antaranya pingsan karena kekurangan oksigen. Ye Chong benar-benar terdiam. Dia teringat apa yang telah dia lakukan sebelumnya, tentang negara Wa. Ia memang membaca kalimat yang mengatakan bahwa otaku Jepang adalah salah satu dari 3 kelompok paling misterius di dunia. Sekarang tampaknya ini benar. Huaze Mingcai selesai memarahi orang-orang, lalu membungkuk kepada semua orang, dan meninggalkan panggung di bawah tatapan enggan dan antusias semua orang. Segera, pembawa acara dari gadis cantik dan pria kuat muncul lagi. Dia mengambil mikrofon dan berkata kepada semua orang. Selanjutnya, pameran komik akan resmi dimulai. Selamat menikmati pameran komik tahun ini. Sepenuhnya, komik tahun ini adalah edisi terbaru, krayon lama dan baru. Mendengar berita ini, penonton kembali bersorak, dan tepuk tangan yang sangat hangat pun terdengar. Tahukah Anda, para penggemar komik ini sudah setahun menunggu update krayon lama dan baru. Kini lelang komik krayon lama dan baru berarti akan segera terbit. Oke, semua agen komik, harap bersiap, kita akan memulai lelang hari ini setengah jam lagi, kata pembawa acara dari gadis cantik pria kuat itu. Setelah berbicara, pembawa acara dari gadis cantik dan pria kuat itu turun dari panggung. Kemudian, di ruang pameran, musik yang menenangkan mulai diputar. Dengan melodi musik, pameran komik pun dimulai. Setiap orang kini dapat bergerak bebas, pergi ke setiap bilik, dan melihat apa yang ingin mereka lihat. Xiaoyu melihat waktu dan ini masih pagi. Dia berkata kepada Ye Chong, pokoknya, masih ada waktu lama sebelum pelelangan, mari kita pergi ke sana dan melihat-lihat. Xiaoyu menunjuk ke arah area pameran gambar. Ye Chong mengangkat bahu. Karena dia tidak melakukan apa-apa, jadi dia mengikuti Xiaoyu.
Keduanya berjalan di sisi kiri jalan dan memasuki area pameran patung. Mereka memeriksa satu persatu. Saya harus mengatakan bahwa angka-angka ini sangat halus. Jika didekati, bahkan pori-pori pada kulit pun tampak terukir halus. Ye Chong sangat takjub karena benda ini bisa dibuat dengan sangat halus. Tiba-tiba, Xiao Yu mengeluarkan suara "wow" menyeret Ye Chong dan berlari ke ruang pameran gambar. Wow, ternyata itu adalah patung ninja hotpot, dan itu adalah emas murni edisi terbatas, cantik sekali, Xiao Yu menatap penuh semangat pada patung itu, dan tanpa sadar mengulurkan tangan untuk menyentuhnya. Pada saat ini, penanggung jawab ruang pameran patung, seorang pria gemuk dan pendek, bergegas. Dia berkata, Nona, jangan menyentuhnya. Xiao Yu kembali sadar, dan berkata, maaf, saya sangat bersemangat. Jika Anda yakin ingin membelinya, Anda bisa jangan hanya menyentuhnya dengan santai. Xiao Yu sangat bersemangat sekarang, jadi dia tidak menahan diri. Tahukah Anda, edisi terbatas seperti itu jarang terjadi. Bos, berapa ini? Tanya Xiao Yu cepat. 10 juta, kata bos gendut itu. Apa, 10 juta? Xiao Yu segera menghilangkan sebagian besar kegembiraan di wajahnya ketika dia mendengar harganya. Ini bukanlah sesuatu yang dia mampu, dan sepertinya dia hanya bisa melihatnya. Ye Chong juga tercengang, karena mainan sekecil itu sebenarnya berharga 10 juta. Meskipun ini mata uang Jepang, namun tetap merupakan uang yang banyak. Saat ini, di belakang Xiao Yu, dua pria berjalan mendekat. Kedua pria itu sama-sama mengenakan jas dan sepatu kulit, dan terlihat sangat serius. Namun, mereka semua mempunyai senyum cabul di wajah mereka. Xiao Yu, kamu di sini. Kenapa aku tidak melihatmu di depan? Kata salah satu pria jangkung. Oh, Kepala Seksi Fang, apakah Anda datang langsung ke sini? Penawaran baru dimulai setengah jam lagi. Saya hanya datang untuk melihat-lihat, jelas Xiao Yu cepat. Ternyata pria tersebut adalah bos Xiao Yu. Xiao Yu bekerja di grup manga bernama Elf Tenko, Ltd. Kepala bagian ini, bernama Fang Rifu, adalah atasan langsung Xiao Yu dan kepala bagian departemen komik ketiga. Pria di sebelah Fang Rifu bernama Wu Linzi, yang merupakan teman baik Fang Rifu. Dan Fang Rifu ini sudah lama memikirkan tentang Xiao Yu. Dia memandang Ye Chong di sebelah Xiao Yu dan berkata dengan nada bermusuhan, Xiao Yu, pria ini tidak mungkin menjadi pacarmu, kan? Haha, Xiao Yu, penglihatanmu tidak terlalu bagus. Wu Linzi di sebelahnya tersenyum. Xiao Yu tersipu dan berkata, ini temanku, namanya Ye Chong. Fang Rifu hanya mendengus, jelas menganggap Ye Chong sebagai pesaing. Hei, Xiao Yu, seleramu terlalu buruk, kan? Apakah kamu sedang mencari pacar seperti ini? Bagaimana dia bisa sebaik kepala seksi kita Fang? Xiao Yu, kamu bisa makan camilan. Wu Linzi tertawa. Kali ini, Fang Rifu tersenyum dan memanfaatkan kesempatan itu untuk berkata, Xiao Yu, aku baru saja melihatmu dan menatap sosok ninja hotpot ini lama sekali. Apakah kamu sangat menyukainya? Mengapa kamu tidak membelinya? Dia terdiam. Dia melirik ke arah Ye Chong secara khusus, dan kemudian terus tersenyum dan berkata, oh, aku tahu, bukan berarti dia bahkan tidak mampu membelikan ini untukmu, kan? Wu Linzi di sebelahnya tersenyum dan berkata, apa, jadi begitu? Haha, apakah pria malang ini pantas bersama Nona Xiao Yu? Ye Chong hanya mengangkat bahunya dan tidak repot-repot memperhatikan kedua orang ini. Wu Linzi juga mencibir dan berkata, itu benar. Kamu bisa tahu dari penampilannya bahwa dia adalah orang miskin? Bagaimana dia bisa menandingi Xiao Yu? Dan bagaimana dia bisa masuk ke pameran komik dengan penampilannya? Fang Rifu berjalan menuju Ye Chong. Melihatmu, kamu tidak terlihat seperti orang yang mengerti komik. Mengapa kamu datang ke pameran ini?
mungkinkah untuk memilih kami, Xiaoyu? Wajah Xiaoyu tiba-tiba memerah. Sangat malu. Agar tidak mempermalukan Xiaoyu, Ye Chong mengangkat bahu dan berkata, saya juga seorang agen komik. Apa, Anda juga seorang agen komik? Sama seperti Anda, Wu Linzi tertawa. Jangan bilang, kamu juga di sini untuk berpartisipasi dalam pelelangan, Fang Rifu tertawa. Ye Chong hanya tersenyum dan berkata, itu tergantung situasinya. Faktanya, apa yang dikatakan Ye Chong adalah kebenaran. Dia sendiri tidak tertarik pada komik. Namun jika benar orang-orang dari keluarga Yirun telah datang dan mengikuti pelelangan, seperti yang dikatakan Kinggang Niaoren, maka Ye Chong tidak akan pelit untuk bersaing langsung dengan orang-orang dari keluarga Yirun. Bagaimanapun, tujuan kedatangannya ke sini adalah untuk menguji anggota keluarga Yirun. Namun, Fang Rifu sedikit kesal saat mendengar kata-kata tersebut. Jika Ye Chong benar-benar seorang agen komik, dan dia masih bersaing dengan dirinya sendiri untuk pelelangan. Dia tidak menyangka bahwa Xiaoyu akan bersama pesaingnya. Xiaoyu, kenapa kamu bersamanya? Fang Rifu berkata. Apakah kamu lupa dari perusahaan mana kamu berasal? Dia baru saja menganggap Ye Chong sebagai pesaing, dan dia terlalu mengaguminya. Memikirkan hal ini, Fang Rifu mencibir. Tampaknya Ye Chong hanya berbohong. Fang Rifu mencibir, wajahmu bengkak hingga membuat dirimu gemuk. Dilihat dari penampilanmu, mustahil memiliki kekuatan untuk mengikuti pelelangan. Artinya, saya tidak tahu apakah Anda seorang agen komik atau tidak, kata Wu Linzi. Hehe, setelah saya lihat, aturan pameran komik kita harus diubah. Bukan orang miskin yang berpura-pura menjadi agen komik, lalu dia bisa masuk, kata Fang Rifu. Jelas, keduanya sama sekali tidak percaya bahwa Ye Chong adalah agen komik. Bagaimanapun, agensi komik adalah profesi yang sangat menguntungkan di Jepang. Setelah itu, Fang Rifu mengambil kesempatan itu dan berkata kepada Xiaoyu, Xiaoyu, kamu tidak mengikuti bajingan malang ini. Tepat sekali, apa gunanya mengikutinya? Lihat betapa baiknya saudara Fang kita, kata Wu Linzi. Keduanya bernyanyi dengan harmonis tanpa memberi kesempatan kepada Xiaoyu untuk membuka mulut untuk berbicara. Fang Rifu berkata dengan bangga, Xiaoyu, izinkan saya memberitahu Anda bahwa nilai seorang pria diukur dengan uang. Jadi dia sama sekali bukan laki-laki. Bagaimana kalau begitu? Saya akan memberi Anda angka ini. Meskipun Xiaoyu dan Ye Chong adalah sebenarnya bukan pasangan. Namun, jika Fang Rifu merayu Xiaoyu di depan Ye Chong, hal itu pada akhirnya akan mempermalukan Ye Chong. Memikirkan hal ini, Xiaoyu dengan cepat melambaikan tangannya dan berkata, tidak perlu. Terima kasih Kepala Seksi Fang, tidak perlu. Saya hanya ingin melihatnya. Oh, Xiaoyu, kamu terlalu masuk akal. Tapi, pria ini lebih tidak pantas aku jatuh cinta dengan gadis baik sepertimu. Kenapa kamu tidak ikuti saja aku? Xiaoyu, saran Fang Rifu. Diam-diam Xiaoyu menatap Ye Chong. Dia sedikit malu karena kenalannya begitu salah paham terhadap Ye Chong. Namun, Fang Rifu dan Wu Linzi tidak memberi kesempatan kepada Xiaoyu untuk berbicara. Oh, Xiaoyu, jangan ragu, jangan ikuti bajingan ini. Mulai sekarang, kamu akan mengikutiku. Aku akan memberimu angka ini, kata Fang Rifu. Xiaoyu masih ingin menolak. Tidak, kepala bagian, kamu benar-benar tidak membutuhkannya. Betapa buruknya. Fang Rifu terkekeh dan berkata, ada apa? Kamu adalah karyawanku. Tentu saja aku harus peduli padamu. Kamu, ini yang harus kamu lakukan. Apa hebatnya memberimu sosok? Fang Rifu ini sudah lama mendambakan Xiaoyu, dan dia sudah lama ingin bercinta dengan Xiaoyu. Terlebih lagi, dia memanfaatkan posisinya untuk sering mengganggu Xiaoyu. Terkadang, hal itu membuat Xiaoyu tak kenal lelah. Tapi tidak mungkin, bagaimanapun juga, ini adalah pemimpin Xiaoyu. Dengan itu,
Fang Rifu menghampiri bos gendut itu tanpa ragu dan bertanya, "Bos, berapa harga angka ini?" Bos gendut itu melihat bahwa Fang Rifu adalah orang kaya, jadi dia berkata dengan sangat antusias, "Oh, Tuan, kamu memiliki mata yang bagus, kamu tahu, angka ini sudah tidak dicetak lagi, harganya hanya 10 juta koin Jepang. Bukankah itu harga yang bagus? Meskipun 10 juta koin Jepang agak mahal, untuk orang-orang seperti Fang Rifu, bukan apa-apa." Fang Rifu mengangguk tanpa ragu-ragu. "Baiklah, saya menginginkannya, bungkus dengan hati-hati untuk saya dan berikan kepada wanita ini." Bos gendut itu tersenyum dan berkata, "Oh, Tuan, Anda benar-benar cerdas, tidak? Saya beritahu Anda, sebenarnya, figur ini satu set." Pria gendut itu membuka lemari di belakang sambil berkata, dan melihat 3 baris figur emas di dalamnya. Semuanya adalah karakter dari Nabe Ninja. Ada 50 figur dalam set ini, antara lain selebritis, Sasuke, Ninja Hotpot generasi pertama, Ninja Hotpot generasi kedua, Ninja Panci Besi generasi pertama, Ninja Panci Besi generasi kedua, Del. Ini adalah figur paling populer yang tidak lagi dicetak saat ini. Nilai koleksinya di industri komik tak kalah dengan lukisan terkenal dunia, Mona Lisa Slav. Xiaoyu, Fang Rifu dan yang lainnya tercengang saat melihat patung-patung berkilauan di lemari. "Ini, kumpulan angka ini tak ternilai harganya," kata Xiaoyu. Ye Chong tidak menganggapnya serius. "Bukankah itu hanya sekumpulan mainan? Meski terlihat bagus, lalu kenapa?" Ye Chong adalah seorang pragmatis, apalagi seseorang dari industri komik, jadi wajar saja dia tidak memahami nilai dari hal-hal tersebut. "Nah, berapa harga set ini?" Xiaoyu tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Bos gendut itu terkekeh. "Hehe, ada 50 patung set Ninja Hotpot ini. Masing-masing berharga 10 juta, dan totalnya 500 juta. Dia melihat ke arah Fang Rifu di sebelahnya, dan melanjutkan, "Hei, saya tidak kenal pria ini. Apakah Anda tertarik untuk membelinya? Saya melihat teman Anda sepertinya sangat menyukainya." Xiaoyu sangat menyukainya. Namun, Fang Rifu sedikit tercengang saat ini. Jika dia membelinya, harganya tidak berarti apa-apa baginya, tapi 500 juta koin Jepang bukanlah jumlah yang kecil. Tentu saja, dia tidak mampu membeli 500 juta koin Jepang. Jika itu normal, dia akan membelinya untuk Xiaoyu segera setelah dia mengertakkan gigi. Namun, tujuan utamanya hari ini adalah mengikuti lelang hak cipta. Dana untuk kegiatannya terbatas, jika menghabiskan 500 juta di sini, ia akan kehilangan banyak daya saing dalam lelang sebentar lagi. Saat itu, saya khawatir hak cipta, krayon lama dan baru, akan hilang. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa dia terima. Jika dia benar-benar tidak mendapatkan hak cipta atas krayon Laosin, saya khawatir keluarganya tidak akan melepaskannya. Karena itulah Fang Rifu datang langsung untuk mengikuti lelang ini. Memikirkan hal ini, Fang Rifu sangat ragu-ragu. Dan ketika bos gendut itu memutar matanya, dia tahu di dalam hatinya, mengapa Fang Rifu ingin membeli sebuah figur. Bukankah hanya berpura-pura agresif di depan wanita cantik? Oleh karena itu, bos gendut itu terkekeh dan berkata, "Tuan, apakah Anda tidak mampu membelinya? Jika tidak berhasil, Anda dapat membelinya. Tetapi integritas kumpulan angka ini akan hancur." Setelah mengatakan ini, tidak diragukan lagi. Dia menamparkan wajah Fang Rifu. Saat ini, Fang Rifu sangat membenci pria gendut itu. Dan pria gendut itu terus berkata, "Tuan, pikirkanlah, ini sepadan dengan uang yang dikeluarkan. Anda lihat, betapa wanita ini menyukai kumpulan gambar ini. Jika Anda dapat membelikannya, dia akan sangat senang ya, M." Mendengar ini, Fang Rifu menjadi semakin malu. Namun, untungnya, Xiaoyu tidak memperhatikan mereka sekarang. Xiaoyu memang seperti yang dikatakan pria gendut itu, dan dia menatap kumpulan sosok itu dengan penuh semangat.
Ekspresinya seolah dia akan menikah dengan siapapun yang membelikan patung ini untuknya. Pak, menurut saya Anda pasti orang kaya, saya yakin Anda punya kemampuan, belilah figur ini, lanjut pria gendut itu. Fang Rifu tersipu ketika bos gendut itu mengatakannya, tapi dia benar-benar tidak bisa menghabiskan begitu banyak uang untuk membeli satu set figur. Fang Rifu tidak punya pilihan selain terkekeh, dan berkata kepada Xiao Yu dengan berani, "Baiklah, Xiao Yu, menurutku bentuk figur lainnya tidak terlalu bagus, tapi bentuk Sasuke ini lebih bagus. Mengapa kita tidak membeli yang ini saja?" Xiao Yu menggelengkan kepalanya dengan cepat. Menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak, tidak, tidak Ketua Fang. Lupakan saja, meskipun saya sangat menyukai kumpulan gambar ini. Namun kumpulan gambar ini harus tetap utuh. Jika kita membeli salah satunya dan menghancurkan integritasnya, itu akan memalukan, itu kejahatan." Wajah Fang Rifu membiru dan merah, sangat malu. Saat ini, Ye Chong menyaksikan kesenangan itu dan tidak takut dengan hal-hal besar. Dia tersenyum dan berkata, "Bukankah kamu baru saja mengatakan bahwa kamu ingin membeli buatan tangan untuk Xiao Yu? Mengapa kamu tidak membelinya sekarang? Apakah karena itu terlalu mahal? Kamu tidak mampu membelinya, naik." Ye Chong benar-benar yakin pot mana yang tidak terbuka dan pot mana yang harus dibawa. Fang Rifu memandang Ye Chong dengan marah, dan mengertakkan giginya dengan kebencian, "Apa urusanmu?" Wu Linzi di sebelahnya berkata sambil mencibir, "Jangan bicara sarkastik di sini, jika kamu mampu, kenapa kamu tidak membeli itu untuk Xiao Yu? Bukankah kamu bilang apakah dia pacarnya? Lagi pula, saudara Fang sengaja, setidaknya dia ingin membeli satu untuk Xiao Yu, sedangkan untukmu, bicarakan saja." Ye Chong tertawa dan berkata, "Jika kamu membelinya, apa hebatnya? Hehe, apakah kamu mampu membelinya? Apakah kamu bercanda?" Fang Rifu tertawa. Xiao Yu sedikit cemas, dan tidak ingin Ye Chong membela dirinya. Dia hendak berbicara ketika Ye Chong memotongnya. Ye Chong tertawa dan berkata, "Bagaimana jika aku mampu membelinya? Jika kamu mampu membelinya, aku akan memanggilmu kakek." Fang Rifu akhirnya mengambil kesempatan, dan segera menoleh untuk mengejek orang lain untuk mengurangi rasa malunya. Ye Chong sedikit tersenyum, "Itu yang kamu katakan." Kemudian, Ye Chong mengeluarkan kartu emas hitam, dan berkata kepada bos gendut itu, "Bos, aku ingin semua rangkaian angka ini, kumpulkan dengan hati-hati untukku." Ye Chong memegang kartu Bank Aliansi Internasional Huaxia, yang digunakan di seluruh dunia. Saat melihat kartu hitam ini, Fang Rifu dan Wu Linzi, termasuk bos gendut itu, tidak mempercayai Ye Chong. "Hehe, apakah kamu berpura-pura agresif di sini dengan kartu rusak?" Fang Rifu terus tertawa. Sebaliknya, bos gendut itu merasa ragu dan mengeluarkan mesin ATM universal. Dengan sekali gesek ternyata sukses banget. Sistem menunjukkan transaksi selesai dengan 500 juta koin Jepang. Ketika mereka mendengar suara sistem yang mendorong kesuksesan, Fang Rifu, Wu Linzi, Fat Boss, termasuk Xiao Yu, semuanya tercengang. Siapa yang bisa membayangkan bahwa Ye Chong, yang berpakaian begitu sederhana, sebenarnya adalah orang kaya yang tidak terlihat. Gesek kartu secara acak ini menghasilkan 500 juta koin Jepang. Bos gendut yang pertama bereaksi, "Terima kasih Pak, Anda benar-benar cerdas." Kesepakatan ini, selain lelang krayon lama dan baru, tidak akan memiliki harga yang lebih tinggi hari ini. Kemudian, Ye Chong meminta alamat Xiao Yu dan meminta bos gendut itu untuk berbalik dan mengirimkan kumpulan angka tersebut. Bos gendut itu mengangguk lagi dan lagi, memandang Ye Chong dengan riang seperti memperlakukan leluhurnya. "Tidak masalah, Tuan, Anda dapat yakin dan serahkan padaku." Wajah Xiao Yu penuh kegembiraan, dia tidak pernah bermimpi bahwa suatu hari, dia akan bisa mendapatkan sosok yang begitu berharga. Dia sangat senang, tapi sedikit malu.
Lagi pula, hadiah ini terlalu mahal. Pada saat yang sama, perasaannya terhadap Ye Chong semakin dalam. Dia sekarang iri karena sahabatnya Pan Wei punya pacar seperti itu. Terima kasih, Tuan Ye, tapi, ini terlalu berharga. Bagaimana saya bisa menerimanya? Kata Xiao Yu. Ye Chong tersenyum dan berkata, tidak apa-apa, berbaliklah. Aku masih punya banyak hal yang menyusahkanmu, simpan saja. Xiao Yu mengangguk penuh semangat. Sepertinya dia benar-benar ingin menikahi Ye Chong. Fang Rifu terkejut sekaligus marah, dan wajah lamanya memerah karena menahan diri. Yang mengejutkannya adalah, bagaimana Ye Chong bisa begitu kaya? Yang membuatnya marah adalah sikap Xiao Yu terhadap Ye Chong, seolah ingin menikah dengan Ye Chong. Jika saya mengetahui hal ini, saya seharusnya mengertakkan gigi sekarang, membeli kumpulan gambar ini, dan memberikannya kepada Xiao Yu. Kalau begitu, seharusnya dialah yang dilihat Xiao Yu dengan matanya yang menawan. Saat ini, Wu Linzi berkata, hehe, kamu benar-benar bisa berpura-pura, menurutku itu semua milikmu. Artinya, Anda menghabiskan seluruh uang Anda untuk membeli kerajinan tangan, dan Anda masih ingin mengikuti lelang dengan sia-sia. Konyol kalau seorang pria menyerahkan bisnisnya demi seorang wanita. Pria seperti ini, hehe, Xiao Yu, jika kamu mengikutinya, tidak akan ada hasil yang baik. Fang Rifu juga dianggap berbakat, dan dia memulai segala macam kekeliruan. Ye Chong hanya mengangkat bahunya, siapa bilang aku akan menyerah pada pelelangan? Hehe, bangun, kamu menghabiskan uang untuk ini. Dari mana kamu akan mendapatkan uang untuk pergi ke pelelangan? Jangan bilang aku, kamu masih punya banyak uang? Kamu pikir kamu ini siapa? Apakah kamu pikir kamu benar-benar sekaya itu? Wu Linzi mencibir, menerima begitu saja. Ye Chong mengangkat bahu dan berkata, aku tidak perlu memberitahumu. Orang-orang sepertimu tidak tahu apa artinya menjadi kaya. Wu Linzi mengertakkan giginya dengan marah. Pada saat ini, Ye Chong memandang Fang Rifu, dan berkata, jangan lupa apa yang kamu katakan. Aku membeli sebuah figur, tetapi kamu ingin menyebutnya kakek. Mendengar ini, Fang Rifu tersipu, dan dia menatap Ye Chong berkata, jangan melangkah terlalu jauh. Ye Chong mendengus, sepertinya dia tidak akan pernah menyerah. Dia memeluk bahunya dan sepertinya menunggu pihak lain memanggilnya, kakek. Saat ini, Wu Linzi yang berdiri di sampingnya berdiri dan melanjutkan, hehe, aku baru saja bercanda, jadi jangan dianggap serius. Ye Chong mendengus dingin, siapa yang menyuruhmu bermain? Apakah kamu menggonggong? Karena anjing meremehkan manusia, mereka harus membayar harganya. Fang Rifu mengertakkan gigi dan berkata, rumput, jangan pergi terlalu jauh. Wu Linzi juga berkata, mengapa kamu tidak memberiku sedikit wajah, lupakan saja. Ye Chong tertawa dan berkata, apa itu kamu? Saya ingin memberi Anda wajah. Wu Linzi sedikit kesal, dan ninja itu berkata dengan marah, apakah kamu orang Cina juga? Saya pikir kamu seharusnya sudah mendengar tentang keluarga Wu di Chinatown, kan? Berikan wajah dan buatlah wajah keluarga Wu. Saya yakin kamu tidak menderita. Hehe. Apakah kamu dari keluarga Wu? Ye Chong tersenyum. Wu Linzi juga takut pada Ye Chong dan mengangguk bangga. Pantas saja dia pandai pamer. Sepertinya tidak ada pria baik di keluarga Wu, kata Ye Chong sambil tersenyum. Mendengar ini, Wu Linzi menjadi sangat marah, brengsek. Kamu benar-benar berani berpura-pura menjadi agresif. Aku tidak ingin melakukan apapun di sini. Jadi mengapa kamu mencari kematian? Mari kita lihat bagaimana aku menghadapimu hari ini. Linzi bergegas dengan langkah kuat dan meninju wajah Ye Chong. Ternyata alasan Wu Linzi begitu sombong adalah karena ia sudah berlatih taekwondo dan masih memiliki beberapa keahlian di tangannya. Melihat sebuah pukulan mengenai Ye Chong hanya mendengus dingin, tinju bunga dan kaki bersulam. Lalu, dia menamparkan Wu Linzi seperti lalat,
Wu Linzi terlempar sejauh 4 atau 5 meter dan menabrak pagar pembatas di luar sebelum berhenti. Dia jatuh ke tanah dengan celepuk, menyebabkan banyak orang di sekitar yang menonton. Fang Rifu sangat ketakutan sehingga dia berlari untuk melihat luka Wu Linzi. Saat ini, separuh wajah Wu Linzi bengkak, darah keluar dari mulutnya, dan bintang bersinar di matanya. Dia tidak bisa bangun setelah beberapa kali mencoba. Fang Rifu tercengang, dia tidak menyangka Ye Chong begitu kejam. Wu Linzi membutuhkan waktu lama untuk pulih, dan berdiri dengan dukungan Fang Rifu. Dia menatap Ye Chong dengan ganas, bodoh sekali, kamu benar-benar berani bertarung denganku, aku ingin kamu mati, sebelum dia bisa. Menyelesaikan kata-katanya, Ye Chong menamparnya lagi. Fang Rifu bahkan tidak melihat bagaimana Ye Chong datang atau bagaimana dia mengambil tindakan. Dia bahkan tidak menyadari bahwa Wu Linzi di tangannya terbang keluar. Saat dia menyadarinya, Wu Linzi sudah setengah mati. Ini karena Ye Chong telah menarik kekuatannya. Jika tidak, Wu Linzi pasti sudah lama mati. Wu Linzi tergeletak di tanah sebagai anak dari 5 keluarga besar di Chinatown. Kapan dia pernah dibully seperti ini? Meskipun dia setengah mati, dia masih bergumam, ketika kakak laki-lakiku datang nanti, aku pasti akan membunuhmu. Ye Chong tidak takut akan masalah, oke, tunggu saja, aku akan mengalahkan kakak laki-lakimu terlalu cepat, kamu seperti ini. Kemudian, Ye Chong memandang Fang Rifu. Pada jarak sedekat itu, Fang Rifu merasakan penindasan yang tidak dapat dijelaskan. Dia berpikir, kali ini, dia benar-benar bertemu penjahat. Jika aku tahu lebih awal, aku seharusnya tidak macam-macam dengannya. Sebelum Ye Chong dapat berbicara, Fang Rifu dengan cepat berteriak, kakek, selamatkan hidupku, Ye. Chong mendengus dingin, inilah yang disebut keturunan keluarga besar, yang menindas yang lemah dan takut pada yang kuat, dan akan terintimidasi ketika menghadapi sesuatu. Saat ini, semua orang di sekitar menunjuk ke arah Fang Rifu. Tapi Fang Rifu tidak peduli dengan rasa malunya dan hanya ingin melepaskan diri dari tekanan Ye Chong. Sekarang kakinya lemah. Ye Chong mendengus dingin, lalu membawa Xiao Yu pergi, Yi Kuyu. Xiao Yu sedikit bingung dan mengikuti Ye Chong dengan patuh. Pada saat ini, pelelangan akan segera dimulai, dan Ye Chong serta Xiao Yu kembali ke tempat duduk mereka. Padahal, posisi ini sebenarnya milik Lu Tengko, Ltd, dan orang yang paling memenuhi syarat untuk duduk tentu saja adalah Fang Rifu. Namun, dengan Ye Chong di sini, bagaimana mungkin Fang Rifu berani mendekat? Xiao Yu duduk di sebelah Ye Chong dan memandang Fang Rifu yang hanya berani berdiri di sudut dengan tatapan malu. Yang terakhir ini sepertinya sangat dirugikan. Dan Wu Linzi di sebelah Fang Rifu bahkan lebih menderita. Xiao Yu merasa sangat rumit, lagi pula Fang Rifu adalah atasan langsungnya. Sekarang, Ye Chong menindas Fang Rifu hingga menjadi seperti ini. Sepertinya sudah waktunya bagi saya untuk mulai menulis laporan pencarian kerja. Namun, yang membuat Xiao Yu lebih bersyukur daripada menganggur adalah dia mendapatkan satu set figur ninja hot pot yang lengkap. Dan sejak dia meninggalkan Green Finco, Ltd, lelang hari ini tidak ada artinya. Sekalipun dia menawar hak cipta, krayon Laosin, perusahaan tidak akan mampu membayarnya, karena perusahaan tersebut awalnya milik keluarga Fang. Jika Ye Chong tidak bersikeras untuk tinggal di sini, Xiao Yu mungkin sudah pergi sekarang. Jika Ye Chong tidak bersikeras untuk tinggal di sini, mungkin Xiao Yu akan melakukannya, ingin sekarang. Faktanya, yang membuat Xiao Yu semakin aneh adalah Ye Chong pada awalnya tampaknya tidak peduli dengan komik. Dia tidak mengerti mengapa Ye Chong sekarang ingin menawar hak cipta, krayon Laosin. Nyatanya, Ye Chong menolak pergi karena masih ingin tinggal di sini dan bertemu keluarga Yirun sebentar. Tujuan awal kedatangannya ke sini juga untuk keluarga Yirun. Tepat ketika Xiao Yu sedang berpikir liar,
pembawa acara prajurit gadis cantik muncul lagi. Dia mengambil mikrofon dan berkata kepada semua orang, "Semuanya, saya telah membuat Anda menunggu lama. Selanjutnya, lelang kita akan resmi dimulai." Semua orang langsung memberikan tepuk tangan meriah. Setelah itu, pembawa acara Pretty Girl melanjutkan. "Semuanya, salinan di tangan saya ini adalah komik musim baru. Krayon, untuk alasan yang sudah diketahui, kami akan memilih komik yang berbeda untuk setiap musim kompetisi agensi Krayon. Tentunya dengan melakukan ini, kami juga berharap melalui kompetisi seperti ini, kami dapat meningkatkan kualitas komik Krayon Laosin, dan memberikan kenikmatan yang lebih baik bagi semua orang. Baiklah, tanpa basa-basi lagi, mari kita mulai penawarannya. Semuanya, harga awal untuk hak cipta komik musim baru Krayon Laosin adalah 30 juta koin Jepang. Sekarang semua orang dapat mulai menawar. Segera, seseorang mulai menawar. Saya akan menawarkan 30 juta, saya akan menawarkan 50 juta. Saya akan bayar 80 juta. Suara-suara menanyakan harga terdengar silih berganti. Karena semua orang tahu kalau komik Krayon lama dan baru ini, asalkan diambil, itu adalah gunung emas. Tak lama kemudian, harganya melonjak hingga 500 juta. Antusiasme para agen tidak surut, semahal apapun harganya, sudah ada beberapa agen yang terpaksa menyerah. Harga berada di luar jangkauan mereka, sementara yang lain menawar. Ye Chong tetap diam-diam mengamati semua orang. Dia melihat Fang Rifu dan Wu Linzi saling berbisik, sesekali menatap Ye Chong dengan kebencian. Dan di dalam tenda emas itu, orang yang sebelumnya berbohong membaca komik masih terbaring di sana sambil terkikik melihat komik. Sepertinya situasi di tempat kejadian tidak ada hubungannya dengan dia. Pada saat ini, Xiaoyu menyentuh lengan Ye Chong dan bertanya dengan suara rendah, "Ye Chong, bukankah kamu mengatakan kamu juga ingin menawar? Apakah kamu tidak ingin menawar?" Ye Chong tersenyum, "Jangan khawatir. Setelah harga melonjak hingga 800 juta, hanya tersisa 3 atau 4 agen, masih menawar." Pada akhirnya, seorang wanita menaikkan harga menjadi 1 miliar. Kali ini, beberapa agen diam. Gadis cantik itu berteriak, 1 miliar kali 1 miliar. Sebelum suara keduanya bisa diteriakkan, Ye Chong mengangkat tanda itu. 2 miliar, kata Ye Chong. Begitu buka mulut, dia langsung menaikkan harga menjadi 1,2 miliar. Banyak orang memandang Ye Chong dengan heran. Wanita yang sebelumnya meminta 1 miliar juga menggelengkan kepalanya dengan sedih. Dengan harga 1,2 miliar, kalaupun membelinya, resiko tidak menghasilkan uang sangat besar. Oleh karena itu, sebagian besar agen sudah menyerah. Semua orang memandang Ye Chong. Tidak ada yang tahu kapan orang China kaya itu muncul di dunia komik. Pada saat ini, Wu Linzi tiba-tiba mengangkat tanda 250 juta. Harga ini jelas dinegosiasikan antara dia dan Fang Rifu. Ye Chong memandang Wu Linzi, yang memiliki hidung memar dan wajah bengkak, tapi yang terakhir berani menatap langsung ke arah Ye Chong. Ye Chong merasa geli. Sepertinya Wu Linzi benar-benar tidak puas dengan pukulannya. Kemudian, Ye Chong menawar dengan tenang, 1,3 miliar. 1,4 miliar, Ye Chong menambahkan, 1,5 miliar. 2 miliar. Kali ini, Fang Rifu yang mengajukan penawaran sendiri. Ketika dia datang, dia bertekad untuk memenangkan hak cipta Krayon Laosin. Baru saja saya melihat Wu Linzi menawar beberapa kali dan tidak dipukuli lagi oleh Ye Chong, jadi dia berani menawar secara langsung. Setelah mendengar harga 2 miliar, semua orang menghirup udara dingin. Ini adalah harga yang sangat mahal untuk satu musim komik. Namun nyatanya Fang Rifu sudah melakukan perhitungan jitu melalui tim perusahaan. Harga akuisisi 2 miliar yuan, jika dijalankan dengan baik, tidak akan menghasilkan uang, tetapi tidak akan merugi,
tetapi dapat membangun reputasi perusahaan. 2 miliar juga merupakan harga tertinggi yang diberikan oleh Fang Rifu. Ia yakin tidak ada seorang pun kecuali Lu Tengko, Ltd miliknya yang berani menawarkan harga setinggi itu lagi. Tidak peduli seberapa tinggi nilainya, Anda benar-benar merugi. Fang Rifu juga menyembuhkan bekas lukanya dan melupakan rasa sakitnya. Dia menatap Ye Chong dengan ejekan di matanya. Itu berarti mengejek Ye Chong. Jika Anda memiliki kemampuan, mengapa Anda tidak menawar lagi? Anda bisa saja menawarkan 500 juta lagi. Tapi sayangnya, 500 juta Anda digunakan untuk menyenangkan wanita. Memikirkan hal ini, Fang Rifu mengambil yang lain tampilan yang disengaja. Xiaoyu. Di sebelahnya, "Hei, Xiaoyu, ini semua berkatmu sehingga ini terjadi. Jika bukan karena kamu, aku tidak akan begitu santai." Fang Rifu mencibir dalam hatinya. Pada saat ini, pembawa acara Pretty Girl Warrior di atas panggung berkata dengan penuh semangat, 2 miliar, kesepakatan. Dia baru saja meneriakkan setengah dari kata kesepakatan, ketika dia disela oleh Ye Chong. "Tunggu sebentar, aku belum mengajukan penawaran, jadi mengapa kamu tidak meminta pendapat orang lain, dan kamu akan menembak palu?" Ye Chong bertanya. Baru pada saat itulah pembawa acara dari gadis cantik pria kuat itu menyadari bahwa dia benar-benar lupa prosesnya. Dia berkata dengan malu-malu, "Ya, maaf, Tuan, saya benar-benar terkejut sekarang, dan saya benar-benar lupa prosesnya." Pada saat ini, Fang Rifu memandang Ye Chong dengan jijik dan bergumam. "Apa yang kamu pura-pura lakukan? Apakah kamu masih ingin berjuang? Apakah kamu punya uang sebanyak itu? Apakah kamu ingin menjual figur-figur itu dan mendapatkan uang?" "Iya, kamu benar-benar bisa pamer," kata Wu Linzi tidak jelas. Sirkuit otak kedua orang ini juga sangat aneh. Entah kenapa, mereka memutuskan bahwa Ye Chong tidak punya uang. Apa yang Ye Chong katakan selanjutnya membuat mereka berdua tercengang. "Saya akan membayar 2,5 miliar, kata Ye Chong. Rahang semua orang hampir ternganga karena terkejut. 2 miliar tadi cukup mencengangkan, tapi sekarang ada yang benar-benar ingin memberikan 2,5 miliar. Bukankah ini kehilangan uang? Saya khawatir jika penulis krayon Lao Xin, Tuan Qinggang Bertman, mengetahuinya, dia akan ternganga." "Tuan, apakah Anda benar-benar menawarkan 2,5 miliar? Tanya pembawa acara Pretty Girl. Ye Chong mengangguk. Fang Rifu tercengang dan sedikit histeris. "Bagaimana mungkin? Apa yang kamu lakukan? Apakah kamu ingin kehilangan uang? Kamu tidak mengikuti hukum pasar. Kamu tahu, harga 2 miliar dihitung oleh dia setelah bekerja keras. Tidak ada yang lebih percaya diri dari saya." Namun pria bernama Ye Chong ini memukul wajahnya untuk kedua kalinya. Ye Chong melirik Fang Rifu dengan dingin. "Jika Anda ingin menaikkan harga, naikkan harganya. Jika Anda tidak menaikkan harga, tutup mulut Anda." Fang Rifu kemudian teringat akan teror Ye Chong dan segera menutup mulutnya. "Saya berani tidak berbicara lagi." Namun, dia masih sangat membenci Ye Chong. Di atas panggung, pembawa acara Pretty Girl juga terkejut beberapa saat, lalu dia sadar kembali. Kali ini, dia tidak melupakan prosesnya, semuanya. "Bapak ini sudah mencapai 2,5 miliar. Saya ingin bertanya, apakah ada orang yang lebih tinggi dari dia? Jika tidak, maka Bapak ini akan mendapatkan orang tua krayon baru, hak cipta." Pembawa acara Pretty Girl berbicara sangat cepat, dan itu sebenarnya hanya formalitas. Karena dia takut Ye Chong akan menyesalinya, apalagi harganya sudah mencapai 2,5 miliar, dan dia tidak yakin ada yang akan menawarkan harga lebih tinggi. Jadi, setelah melakukan penyelidikan sepintas, dia siap menjatuhkan palu. Pada saat terakhir, suara malas tiba-tiba terdengar. "Saya membayar 3,5 miliar orang." Yang berbicara adalah pria yang sedang berbaring di tenda emas dan sedang membaca manga. Dia akhirnya berbicara,
dan begitu dia berbicara, semua orang terkejut. 3,5 miliar, tidak ada yang tahu harus berkata apa. Para otaku itu langsung heboh. Tak disangka, perjalanan mereka hari ini begitu berharga. Bagaimana mungkin ada orang yang membayar harga sebesar itu? Saya baru saja membeli hak atas satu season komik, Crayon New. Walaupun komik ini termasuk salah satu komik paling terkenal di Jepang, namun harganya tidak terlalu mahal. Semua orang menatap pria di tenda emas. Pembawa acara prajurit gadis cantik mengira dia salah dengar. Jadi dia membenarkannya, Tuan Yirun, apakah Anda benar-benar membayar 3,5 miliar? Ketika mereka mendengar nama Yirun, semua orang mengerti. Ternyata pria ini berasal dari keluarga Yirun, tak heran ia berani membayar mahal. Jika dijalankan oleh keluarga Yirun, Crayon Laosin, ini memang bisa menghasilkan harga beberapa kali lipat lebih mahal dari yang lain. Oleh karena itu, wajar jika keluarga Yirun menyumbang 3,5 miliar. Dan pria bernama Yirun Huotan ini adalah sepupu Yirun Huoli dan bertanggung jawab atas industri komik keluarga. Xiaoyu tampak terkejut mendengar bahwa dia berasal dari keluarga Yirun. Namun, tidak ada sedikit pun kejutan di wajah Ye Chong. Karena dia sudah menduga bahwa satu-satunya orang dengan status tenang dan istimewa di sini hanyalah anggota keluarga Yirun. Inilah sebabnya Ye Chong mengajukan penawaran. Dan dia ingin melakukan konfrontasi langsung dengan keluarga Yirun. Ye Chong memandang Yirun Huotan. Dan Yirun Huotan juga memandang Ye Chong. Yirun Huotan berkata, "Wah, kamu sangat berani. Tapi keluarga Yirun yang akan memutuskan komik ini loh." Setelah mengatakan itu, Yirun Huotan menundukkan kepalanya lagi dan mulai membaca komiknya sendiri. Bersambung.